ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Di subuh ini kembali Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dibantu dan dikuatkan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap dengan banyak berselawat mudah-mudahan namanya selalu hidup di hati kita dan ta'zim kita kepadanya semakin besar sehingga apapun yang diajarkannya di mata kita bernilai besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Adabul Mufrad bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya ini. Kita terakhir sampai pada bab yang 192, bab syahna, dan baru hadis yang pertama ya, atau hadis yang satu dan kedua. Ada satu dan dua kemarin atau sudah lupa? Nah, baru pertama. Ada satu tanya. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan makna asyahna. Asyahna daripada asyahan. Asyahna adalah bisa dengan arti pemanasan, artinya hatinya panas, dan juga dengan makna asyahna dengan penuh. Jadi penuh dengan panas itu sama ya. Jadi penuh, seseorang penuh dadanya dengan hal-hal yang membuatnya panas, atau penuh dadanya yang membuat dadanya sesak. Jadi pada syahna dinamakan syahin atau syahnul jawal atau syahnul batariyah, yaitu memanaskannya atau mengisinya sampai penuh. Maka disebut charger itu dengan syahina, dan disebut juga kontainer itu juga dengan hawiyah atau syahina. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang hatinya penuh sesak dengan kemarahan, penuh sesak dengan dendam dan seterusnya, sehingga tidak ada tempat di hatinya untuk saudaranya. Tidak ada tempat bagi saudaranya dalam hatinya, sehingga dia tidak berdamai dengannya, bermusuhan dengannya, karena hatinya sudah penuh sesak dengan dendam, dengan kebencian. Nah, ini termasuk adab yang tidak
diizinkan dalam Islam. Sebesar apapun kesalahan saudara kita, khususnya yang berkaitan dengan hak kita, maka hati kita harus selalu lapang untuk memberikan ruang supaya tempatnya masih ada di hati kita. Jangan sampai habis tempatnya atau sempit dada kita dibuatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis pertama kita sudah ambil, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci dan jangan saling hasad, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baik, kemudian beliau melanjutkan, ini contohnya sudah dua nih Pak nih. Iya, sudah hadis kedua sudah selesai. Nah, yaitu hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tajidu min syarrin nasi yaumil qiyamati innallahi dzal wajhain. Engkau dapatkan seburuk di antara manusia terburuk pada hari kiamat nanti adalah di sisi Allah adalah zal wajhain, orang yang memiliki dua wajah, yaitu alladzi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh, yang datang kepada mereka dengan satu wajah dan kepada mereka yang lain satu wajah. Maknanya adalah orang yang senantiasa merusak hubungan di antara dua orang bersaudara. Jadi adalah orang yang senantiasa merusak hubungan atau mengadu domba. Dan ini juga masuk dalam babus syahna, karena kalau kita sudah menerima aduan seseorang, apalagi orang ini bagi kita orang yang dipercaya, dia ngadu tentang seorang saudara kepada kita, akhirnya terpecah pula dengan persaudaraan di antara kita. Pada asalnya zul wajhain ini gelar bagi orang munafik, dan ciri khasnya munafik itu suka memecah belah. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga dalam bab ini, atau hadis 410 dari urutan kitab. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Siapa itu Syekh? Abdullah bin Muhammad? Banyak Syekh. Bisa bin Ibrahim kan, bisa bin ini. Dia Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far al-Ju'fi al-Bukhari, yang diberi laqab dengan Al-Musnadi, karena dia sangat besar perhatiannya pada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad digelar dengan Al-Musnadi. Qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani sahibul musannaf, penulis kitab Al-Musannaf. Jika ada kitab musannaf yang paling terkenal, ada dua, musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dan musannaf Ibn Abi Syaibah. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ma'mar, itu Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwa Al-Basri thumma Al-Yamani. Beliau adalah min athbatin nasi fi Zuhri, yang termasuk rawi yang paling kuat pada riwayatnya dari Imam Az-Zuhri. An Hammam, dari Hammam, itu Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih Al-Yamani, pada asalnya beliau ini adalah ulama besar di kaum Yahudi, kemudian masuk Islam dan Islamnya baik.
sehingga menjadi salah satu perawi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dia punya sahifah, yaitu salah satu sahifah yang sahih, karena banyak sahifah yang sakhifah, sahifah yang tidak sahih. Makanya para ulama salah satu cara untuk mendeteksi hadis-hadis yang tidak sahih adalah yaitu banyak hadis dalam satu sahifah. Tapi kalau sahifah Hammam adalah sahifah yang sahih, sahifah yang sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ma'ruf sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Nah, sejak masuk Islamnya setelah perang Khandaq, beliau senantiasa bersama Nabi alaihi salatu wassalam, baik sedang bermukim maupun sedang musafir, dan dilihat oleh Nabi begitu bersemangat menghafalkan dan mengumpulkan hadis Nabi, menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan untuknya sehingga apapun yang didengar tidak terlupa sampai mati. Dan itu semakin menambah semangat Abu Hurairah untuk dengan menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak semata-mata mengandalkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tanajasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iyyakum wadh-dhanna, jauhi sifat zan. Zan di sini adalah sangka. Maksud yang dimaksud adalah berburuk sangka. Karena baik sangka dianjurkan, maka pasti maksudnya yang disuruh atau dilarang kita berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah berburuk sangka. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah berita atau pembicaraan yang paling dusta. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kenapa dilarang dalam bab ini? Apa hubungannya dengan bab ini? Ya karena awal daripada permusuhan itu daripada buruk sangka. Atau kalau sudah buruk sangka, habis itu tajassus dan tahassus. Kalau sudah mulai buruk sangka pada seseorang, mulai memata-matai. Habis itu apa? Lalu berketemu kesalahannya. Kalau sudah ketemu kesalahannya, apa yang terjadi? Mesti diceritakan, ya kan? Mesti diceritakan. Kalau sudah diceritakan, maka akan retak hubungan. Karena cerita itu yang paling susah ditahan, itu cerita. Kalau duit disimpan bagus ya, tapi kalau cerita payah nyimpannya. Ya, kalau duit kalau disimpan rapi dia, tapi kalau cerita payah nyimpannya. Ya kan, apalagi masuk ember bocor. Ember bocor. Jadi tahu ember bocor? Ya tidak bisa satupun berita kecuali selai keluar. Nah, kalau sudah demikian, sampailah berita-berita buruk tadi kepada orang yang kita ceritakan. Nah, dari situ mulai sesak pula napas dia. Orang yang saya percaya selama ini ternyata menghibah saya di belakang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Adab, yaitu surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ai orang-orang yang beriman,
jauhi banyak berduga atau berburuk sangka. Apa sebab? Fa inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian zan itu, dugaan itu bisa menimbulkan dosa. Memang berawal dari situ. Ketika zan, maka hasilnya apa? Wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Apa tajassus? Tajassus itu mulai dari perasaan ingin tahu apa yang dilakukan orang. Ingin tahu apa yang dilakukan orang. Kepo nama itu, Syekh. Kepo apa kepanjangannya? Tidak tahu. Iya, memang dan langaunya, tapi nak abad kepanjangan pasti. Apa kepo, Syekh? Hah? Iya, istilah. Biasanya ada kepanjangannya itu, tapi saya tidak tahu. Jadi terlalu kepo. Setelah itu kita akan mencari tahu. Tajassus. Nah, akhirnya suka nguping. Ya, suka nguping. Dan orang suka nguping tentu banyak berita yang sampai kepadanya. Nah, kalau sudah penuh berita itu akan merembes ke yang lain. Maka yang terbaik bagi kita adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Maka ditulis di situ, dilarang masuk kecuali yang berkepentingan. Berita juga gitu tuh. Dilarang masuk berita kecuali yang penting saja. Yang tidak penting tidak usah. Yang tidak penting jangan kita beri jalan masuk. Nah, jalan masuk. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Habis apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggibah sebagian atau sebagian lain menggibah sebagian yang lain. Apa sebab? Kalau ghibah itu ibarat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, sama dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Allah memberikan sebagai percontohan yang terburuk untuk menggambarkan berapa buruknya ghibah itu, akibat daripada buruk sangka tadi. Buruk sangka walaupun tak dicari-cari, lalu datang berita tentang sesuatu dari orang yang kita selalu berburuk sangka kepadanya, atau datang berita kepada orang yang suka berburuk sangka, pasti tafsiran terburuk. Misalnya orang yang berburuk sangka, Syekh Dayat misalnya, beliau terkenal ramah. Suatu hari dia lewat mobilnya, awak ada gini-gini tuh, tidak dijawabnya salam gitu. Awalnya pintu mobilnya kacanya terbuka, pas kita gini-gini ditutupnya. Orang yang berbaik sangka, apa dugaannya? Pasti ya kan dia selama ini tidak seperti itu. Kok dia buat seperti itu? Maka kita seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang saya carikan 70 alasan yang baik supaya saya tidak berburuk sangka kepadanya. Tapi kalau orang yang sudah buruk sangka, itu sombong, cuma jadi ustaz. Macam-macam lagi timbul. Cuma jadi ustaz. Gaya tak tahan tuh katanya. Berceramah tentang ada mufrad dan sebagainya. Nah, jadi ini akibat daripada su'udzan. Nah, su'udzan ini dengar pula oleh orang lain. Ya, sampai pula ke Ustaz Dayat. Nah, pas datang berurusan ini awak ngapun bercerita tentang Dayatnya kan. La haula wala quwata. Akhirnya ini merusak, menyebabkan hati panas, menyebabkan hubungan kita retak karena terlalu banyak masuk semak-semak tadi akibat dari buruk sangka. Allah musta'an. Oleh sebab itu bertakwalah pada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Obatnya adalah takwa kepada Allah. Sebab orang bertakwa itu akan mencari yang terbaik untuk saudaranya.
Nah, kemudian Nabi melanjutkan wala tanajasun. Ada sebab-sebab lain yang membuat dada orang juga sesak, yaitu panas sehingga buruk dan rusak hubungan. Apa itu tanajus? Yaitu at-tanajus itu adalah bai'un najas dalam bahasa fikih, yaitu seseorang orang sedang melakukan negosiasi jual beli, tetapi supaya tidak jadi maka dia sengaja menaikkan harga padahal dia tidak ingin membeli. Dia mungkin ingin jadi mudarat pada penjual, karena kalau diangkat harganya kan yang pertama tidak jadi beli, dia juga tidak beli. Ini orang akibat hatinya tak beres pada seseorang. Jelas ya? Misalnya saya ini jual air ini misalnya 2.500, tiba-tiba antum bilang 3,5 aja. Tentu ya, saya tawar 2.500, nak deal kita, antum bilang 3.500. Maksudnya supaya saya tidak jadi beli. Air ini sehari tidak laku. Itu yang pertama. Atau ingin beri mudarat pada pembeli. Ingin beri pada mudarat beli, ini biasanya ada kesepakatan antara penjual dengan orang ini. Pokoknya asal ada orang beli nanti, kamu minta yang lebih mahal. Ini tentunya bukan pada sesuatu yang berharga. Misalnya tanah, misalnya. Ya, tanah dengan harga 100 juta. Antum dah tahu kita sudah mulai ini, tiba-tiba antum datang mengatakan 110 juta itu murah tuh, saya berani beli 150. Akhirnya tak jadi jual beli tadi. Orang kadang untuk dapat tawaran itu sudah 2 tahun dijual segera kan, itu kan, atau segera dijual, tapi segeranya itu 5 tahun tak laku-laku. Tiba-tiba mau laku, antum datang merusak jual beli tersebut. Ini juga menjadi banyak sekali sebab perselisihan dan perkelahian antara sesama umat manusia, orang yang bersaudara. Kemudian wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad. Subhanallah, hasad ini adalah yang memang penyakit yang dalam tubuh kita semuanya ada bibitnya. Jadi hasad bibitnya ada dalam tubuh kita. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma min ahadin illa atau ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tak satu jasad pun kecuali di dalamnya ada bibit hasad. Kan ya, boleh dites itu. Temu kita dengan kawan sama-sama sekolah dulu kan, rumahnya besar, istrinya besar, penghasilannya besar, ngomongnya besar. Kaum muslimin, pokoknya ada kelebihan. Pasti dalam hati ada semacam darah berdesir kan. Ini sebulan ini dulu tidak lulus-lulusnya. Ya kalau bukan karena dibantu dari dikatrol tidak pernah naik kelas. Dalam dada kita. Seolah-olah kita protes. Saya yang juara terus, masa begini kehidupannya, ini tidak lulus-lulus begini. Nah, akhirnya ini bibit ini bibit. Bibit. Nah, tapi kata Syekhul Islam, ammal karim fayukhfihi. Orang yang mulia hatinya, mulia akhlaknya, dia tahan itu, tidak nampak. Wa ammal laim, orang yang buruk hatinya, fayubdihi, langsung nampak. Wang apa dek kayu bonon cilok kojongnya. La ilaha illallah, cilok kojongnya. Wang pasti korupsi dan sebagainya. Apa sebab? Karena memang dia hasadnya tadi membuat dia mengucapkan kata-kata yang seperti itu.
Andainya dia tidak bertemu, tidak ada dosanya. Tapi setelah bertemu, akhirnya hasad itu kelihatan. Kelihatan. Subhanallah. Dan hasad ini tidak mungkin bertemu dengan iman. Nabi SAW katakan, la yajtami'u hasadun wa iman fi qalbi rajulin. Tidak mungkin dalam hati seseorang bersatu antara hasad dengan iman. Iza wujida ahaduhuma nuzi'al akhar. Bila salah satu dari keduanya ada, maka yang lain akan pergi. Bila hasad ada di hati, iman hilang. Bila iman ada eksis dalam hati, hasad insya Allah tak kelihatan atau tenggelam. Nah, sekarang deteksi aja hati kita. Ada enggak hasad kita pada seorang? Ya, setiap orang dapat nikmat, kita ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Ini kalau kagum tidak ada masalah. Ya, ingin dapat tidak ada masalah. Yang masalah ingin nikmat orang hilang. Akhirnya nampak dia punya mobil bagus, balago, tidak motor. Nah, sah? Ya, jadi dia ingin hilang. Ini tidak boleh. Atau nampak istrinya cantik, deh matilah, tidak ingin copek leh. Leh dia dapatnya kaum muslimin. Ini hasad. Tapi kalau seandainya berkeinginan dapat seperti orang itu bukan hasad, itu biasa. Bahkan bisa saja kalau niatnya untuk berbuat kebaikan lebih dari orang yang mendapatkan itu justru dapat pahala. Kan Allah Nabi katakan ad-dunya li arba'ati rijal atau li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Satu, orang yang diberi Allah harta. Kemudian diberi pula ilmu. Ilmunya diamalkan, hartanya diinfakkan fi sabilillah. Fa'im ala mahlakatihi. Ini atyabun nas atau khairun nas, orang yang terbaik. Ilmunya mengamalkan dan hartanya digunakan untuk jalan yang benar. Ini adalah orang yang paling baik. Nah, yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tak diberikan harta. Nah, dia amalkan ilmunya dan dia berkeinginan, kalau seandainya saya dapat harta seperti si fulan, kalau dia bangun masjid 40 kali 40, saya akan bangun masjid 80 kali 80. Fahuma bil ajri sawa. Maka Allah kalau tahu bahwa itu benar-benar dari lubuk hati yang dalam ikhlas, Allah berikan dia pahala orang tersebut. Nah, ini namanya cinan terhadap kebaikan. Itu namanya ghibta. Hasad yang seperti ini itu halal. Yang seperti ini halal. Yang dilarang adalah yang dilarang adalah kalau kita ingin nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang kedua atau yang ketiga lagi, orang yang diberi harta tak diberi ilmu. Tak diberi harta tak diberi ilmu. Diberi harta tak diberi ilmu, sehingga hartanya digunakan untuk berbuat durhaka, maksiat kepada Allah. Nah, ini adalah orang yang buruk. Tapi ada yang lebih buruk dari dia. Tidak berilmu, tak berharta. Nah, tidak berilmu, tak berharta. Lalu berniat, andainya saya punya seperti si fulan, kalau dia judinya di Genting Highland, saya akan berjudi di Macau. Nah, kalau ini saya jadi orang judinya di Genting, mana Genting? Di Bangkinang. Oh, Malaysia. Saya kira di Genting. Padang Gantiang, bukan di Gantiang, enggak ya. Kampung saya enggak ya. Di Genting Highland di Malaysia ya.
Betul loh. Udah pernah ke situ? Hah? Masya Allah. Antum pasti lebih tahu. Nah sama, saya udah pernah juga ke situ. Tapi ada tempat yang tak boleh masuk, kan? Itulah tempat judi itu, kasino itu. Tak boleh masuk kecuali ada membernya ya. Atau punya? Alhamdulillah kita tidak punya. Allah musta'an. Lewat situ aja takut kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau seandainya saya punya seperti sebulan, saya akan judinya di Maka udah pernah juga? Belum ya, alhamdulillah. Allah musta'an. Nah, ini orang ini walaupun tak melakukan, dia dapat dosa orang tadi. Ya, dia tidak berilmu dan tak punya harta. Atau pilih yang mana? Yang pertama, Malaysia, orang terbaik tadi, punya harta dan punya ilmu. Atau setidaknya punya ilmu dan walaupun harta tidak banyak. Bani lah banyak. Kan bani aja banyak. Andainya itu kan cukup pahala bagi kita. Kita lihat misalnya sebulan buat sekolah gratis, biaya sendiri. Ya Allah, andainya aku memiliki harta seperti sebulan, kalau dia buat 2 sekolah, saya bikin 20 sekolah. Misal. Mudah-mudahan kalau Allah tahu itu benar dari hati kita, Allah akan beri pahala seperti orang itu. Mau pahala tanpa kerja? Itulah caranya. Lapangkan hati dari semak-semak hasad tadi. Tapi kalau sempat antum hasad menengoknya, ini piti tang mano dapet, itu yang dibahas. Duit orang awak pulang bahasnya. Kecuali antum petugas BPK, yalah. Ya, antum bertugas meneliti pendapatan orang. Awak tidak ada tugas itu. Apalagi orangnya berbuat baik. Berbuat baik. Tidak usah antum pikirkan itu. Orang baik seperti itu masa antum berburuk, sama kali kata yang tadi lagi. Jadi wala tahasadu. Orang yang hatinya baik, hasadnya tak kelihatan. Tapi orang yang hatinya buruk, maka hasannya akan terucapkan. Benarlah kata para ulama, saya lupa dari siapa saya nukil kemana Ustaz, dari Yahya bin Mu'az atau selainnya, al-qulub kal-qudur. Dari siapa kemarin sih? Awak menukil lupa pula. Nah, al-qulub kal-qudur yaghli bima fiha. Hati itu walaupun tak nampak, tetapi aromanya akan tercium. Walaupun tak nampak yang dalam hati, tapi aromanya akan tercium. Ulama menyebutkan, kalau salah Ibnu Qayyim atau selainnya, bahwa hati-hati manusia itu ibarat periuk-periuk tempat kita masak. Kalau kita masaknya masak daging, akan keluar aroma daging. Sahih? Nah, semakin antum beri bumbu yang bagus, maka akan baunya semakin mengundang selera. Sah? Jadi kalau orang bicaranya selalu membuat orang teduh, bicaranya selalu membuat orang tertarik, tidak memanas-manaskan hati, tahulah kita itulah isi hatinya. Tapi kalau setiap bicara menimbulkan fitnah melulu, ya kan itu Ustaz. Berarti orang ini hatinya, periuknya, yang dimasaknya adalah sesuatu yang buruk. Ya, dia masak. Kalau orang masak bangkai lalu dimasak dalam periuk, mendidih, aroma keluar, pasti busuk. Maka kita bisa mendeteksi isi hati orang dari pembicaraannya. Kalau dia setiap ketemu dengan kita, Abu Asad, sebulan ini intinya begini. Tapi kalau bicaranya selalu kebaikan yang menyejukkan, mendamaikan, berarti isinya memang dah damai. Tapi kalau orang isinya semua pembicaraan permusuhan,
hati-hati itu Wahabi nanti berarti memang itu isi hatinya, buruk isi hatinya. Buruk isi hatinya. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hati itu seperti awiyah atau seperti bejana, yandah atau tandah bima fiha, akan keluar daripadanya apa yang ada di dalamnya. Apalagi kalau sudah sesak hatinya dia penuh dengan keburukan, itu yang akan keluar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini untuk mendeteksi isi hati orang. Wala tabaghadu, dan jangan pula saling membenci. Jangan saling membenci. Naam, kebencian itu kaum muslimin yang muslimat dirahmati Allah tidak semuanya dilarang. Membenci karena Allah itu disuruh. Ya, tapi membenci yang tidak ada sebabnya. Apalagi membenci orang yang patut dicintai. Ya, kenapa kamu benci? Baik sekali, rajin ke masjid ini. Kenapa kamu benci? Kalau ngaji beramai sekali. Subhanallah. Ini kebencian yang menyebabkan permusuhan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kebencian seperti ini dilarang. Karena ujung-ujungnya nanti kebencian itu menyebabkan perpecahan. Ya. Ujung-ujungnya menyebabkan perpecahan. Berapa banyak orang karena kebencian yang tidak beralasan menghalangi umat mendapatkan kebaikan. Apa nak ngaji situlah? Boncin dengan orangnya. Apa boncin? Ramai sekali. Kalau gitu kita tutup aja masjid. Akhirnya ditutup pengajian akibat kebencian tadi. Jadi kalau saya ngaji tidak banyak orang, dia ngaji banyak orang. Ya, manusia itu hatinya di tangan Allah. Kalau Allah tahu antum cari ridhanya, tidak peduli orang ramai atau sedikit. Saya Masya Allah, guru kami, saya bukan dosen saya tapi dosen saya. Sejak saya masuk ke kampus Madinah itu sampai hampir tamat, dia konsisten ngajar jadwalnya di masjid, bukan jadwal kuliah, ini jadwal kajian. Walaupun subhanallah kadang-kadang yang hadir 3 cuma Ustaz. 3 orang yang hadir, 1 tukang baca, 1 siapkan mikrofon, 1 mendengar. Jadi begitulah terus. Tapi subhanallah tidak pernah dia tidak hadir. Tidak pernah tidak hadir. Konsisten. Karena yang terbaik itu bukan yang terbanyak, tapi yang paling sering dan berkesinambungan. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang paling dicintai Allah adalah yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Belum tentu dengan sekali tablik akbar, tapi sekali sebulan cuma, atau sekali setahun di suatu tempat ngumpul orang, masya Allah puluhan ribu, terus habis, ya apa hasilnya? Lomak ceramahnya, apa isinya? Pokoknya senang sekali, tidak ada orang tekek-keke semuanya. Apa isinya? Datanglah oke lomak, tidak bisa diberikan hasilnya apa? Ya, apa kok temanya? Tentang menjaga salat. Oh mantap, berarti subuh kemarin banyak orang sholat? Enggak, lah capek malam tadi menghadiri tabligh akbar. Ya, yang lucunya kadang-kadang peringatan Isra Mi'raj tentang ibadah sholat, khatibnya atau penceramahnya sampai nangis-nangis kadang menceritakan keutamaan sholat. Besoknya subuh yang penceramah aja enggak sholat ke masjid. Allah musta'an. Jadi Allah musta'an. Nah itu apa alasannya? Capek acara kegiatan PHBI malam tadi. Allah musta'an. Berarti peringatan seperti ini apa dicintai Allah? Wallahu alam. Nampaknya memang tidak, karena hasilnya tidak nampak. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi jangan karena kebencian lalu kita menghalangi jalan kebaikan. Orang benci kaum muslimin, orang benci didoakan saja marah dia. Orang benci, ya semoga Allah memberikan antum petunjuk dan hidayah. Kamu kira saya sesatnya? Ya kan? Semoga Allah panjangkan umurmu. Saya kira saya menderita. Kira-kira saya mau mati.
sebagainya. Apa sebab? Dia benci. Orang benci, dikasihnya makan dikira racun. Dikasihnya nasihat dikira kita jahat. Ada subhanallah orang ya dengan tujuan ya konsolidasi kebaikan, kerjasama dan sebagainya, tapi karena tidak suka, akhirnya apa yang keluar mereka tidak senang sama saya. Padahal justru karena senangnya itu diberikan nasihat, tapi karena hati penuh dengan kebencian, dikiranya kalau bahasa kampung dikote-kote dendanya. Dikote-kote. Allah musta'an. Ala kulli hal. Wala tanafasu. Ini juga di antara yang penyebab utama hati ini penuh dengan dendam. Ya, syahna, menyebabkan permusuhan. Apa itu? Jangan berlomba, jangan bersaing. Wala tanafasu. Dan tentu saja yang tanafus, yang membuatkan permusuhan, selalu bertanafus, bersaing dalam masalah duniawi. Pasti masalah dunia. Kalau masalah akhirat, nah ada orang karenanya bermusuhan di bawah ya, nah, bersaing dalam masalah akhirat, jarang bermusuhannya. Tapi yang pasti masalah duniawi. Nah, masalah duniawi. Kalau ada orang walaupun misalnya sudah ngaji, sudah jadi orang-orang hebat, tapi kok tidak bisa satukan? Ada yang nanya, kenapa tidak bisa satukan? Pasti ada dunia di antara keduanya. Ada dunia di antara keduanya. Apa di antaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Dunia di antaranya ini disebutkan oleh ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, akhiru ma yakhruju min qulubis salihina hubbul syuhrati war riyasati fiddin. Yang terakhir bisa dihilangkan dari hati-hati orang hati orang saleh, bukan hati orang biasa nih, hati orang-orang saleh, yang terakhir yang bisa dia hapuskan adalah ingin selalu dikenal, ingin selalu didahulukan selangkah, ya, ditinggikan seranting, ya, lupa antum ya pepatahnya, didahulukan selangkah, dinaikkan seranting, harus selalu tinggi dari yang lain. Ini yang paling terakhir bisa dibersihkan dari hati orang-orang soleh. Orang soleh pun masih kadang sebagiannya belum bisa menghilangkan ini, belum bisa menghilangkan ini. Nah, tapi kalau antum sudah bisa hilangkan itu, sehingga akan tidak ada lagi persaingan duniawi. Ya, ini yang hasil-hasil didikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mereka diberikan jabatan strategis yang disikapi dengan menangis. Kalau kita dapat jabatan tidak strategis, kecil saja, maka yang kita lakukan adalah syukuran. Ya, kalau kita kan syukuran kita dapat jabatan. Kalau mereka dulu enggak, menangis mereka, karena itu adalah beban. Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat, ya, dengan berbagai alasan lah, bisa saya berbuat lebih banyak untuk umat, kan itu alasan kamuflasenya, kalaman klisenya. Ya, saya bisa berbuat lebih banyak untuk dengan jabatan ini, tapi hasilnya bukan untuk umat, tapi kadang-kadang untuk nama dan popularitas kita. Buktinya setelah dapat di tingkat ini, naik tingkat yang lain. Akhirnya semua orang yang tak mendukung saya itu harus dijauhkan, atau siapapun yang potensi menjadi pesaing akan saya jauhkan. Betul kan? Ada enggak? Ada gini? Ada. Orang biasa enggak, orang-orang hebat, orang-orang berilmu, ulama. Kan diceritakan
tentang atau bulan yang lalu kita cerita atau 2 pekan yang lalu, orang yang gara-gara si fulan syekh Islam lebih dikenal orang, akhirnya dia buat laporan ke pemerintah bahwa si fulan itu harus ditahan. Nasallallahu alaihi afiyah. Dia ulama, tetapi sejarah tidak berkhianat. Yang dilaporkan namanya terang benderang sampai hari ini. Yang melaporkan walaupun ulama besar tak disebut-sebut orang. Kalau bukan karena kisah itu dituliskan, tak tersebut namanya dalam balantika ilmu. Apa sebab? Karena hatinya ingin popularitas. Waman istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang ingin dapat sesuatu itu belum pada masanya atau tidak menempuh jalan yang disetujui atau diizinkan, maka akan diberikan lawan daripada itu. Ingin popularitas itu yang akan menghancurkan. Oleh sebab itu, popularitas mengejar ini akhirnya menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat, pasti akan menimbulkan syahna, permusuhan. Akhirnya tidak bisa lagi duduk semeja, tidak bisa lagi jalan seiring. Kalaupun sempat satu lipatan, pasti menggunting dalam lipatan. Kalau sempat seiring sejalan, pasti akan berkhianat di tengah jalan. Dan yang seperti ini, semua level masyarakat, kalau bukan karena Allah yang selamatkan, tidak bisa lepas daripada tanafus seperti ini. Oleh sebab itu, kalau sudah sampai ada pada level tidak lagi bersaing atau keberadaan orang lain tidak lagi dianggap saingan, justru menjadi sebagai penopang bagi kita, antum insyaallah tidak akan tanafus bersaing dengan cara yang tidak sehat tadi. Tapi kalau masih ada perasaan itu, takut tempe gelombang, kan ada takut tempe gelombang. Kan gelombang saling berhimpitan, indah sebenarnya kan. Tapi takut tempe gelombang, mungkin gelombang radio maksudnya. Makanya akhirnya kita pun tidak pernah nyaman. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala tanabaru, dan jangan saling membelakangi. Ya, saling membelakangi. Membelakangi ini baik secara makna zahir. Ya, makna zahir. Jangan sampai ketika bertemu dengan saudara, ya kita tidak mempedulikannya. Itu namanya membelakangi. Ya, membelakangi. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, saya kalau bertemu dengan saudara, saya tak akan bergerak dari tempat itu sampai dia sudah benar-benar puas melihat saya. Ya, saya akan aqbala alaihi biwajhi. Saya akan menghadap kepadanya dengan muka saya sampai dia sendiri sudah merasa puas. Ya, sebagian orang kan enggak, salam begini aja lewat, misal. Kecuali dalam kondisi yang darurat sekali. Misalnya kalau antum salami setiap orang, nanti terlambat pula orang naik khutbah Jumat dengan dibuatnya, itu hal lain. Tapi dalam suasana normal, maka sempatkanlah untuk jangan saling membelakangi, ya, dan terusnya. Kemudian wakunu ibadallahi ikhwana, sesuai dengan di akhir hadis yang sebelumnya, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara, karena bersaudara itu membuat hati lapang, membuat hati nyaman, dan semuanya berjalan sesuai dengan yang sudah Allah tentukan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Masya Allah, waktu begitu cepat berlalu. Kalau gitu kita selesai saja sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di 2 pekan ke depan Allah berikan lagi kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.